Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini adalah di dalam pendalaman Alkitab yang terakhir buat saya. Biarlah kita mau terus bertumbuh di dalam pemahaman akan Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan. Kami akan belajar dan kami akan bertumbuh di dalam pemahaman akan firman-Mu. Berikan hikmat buat hamba-Mu yang terbatas ini, agar kami boleh memberikan yang terbaik dan kebenaran, agar kami yang mendengarkan juga menerima dengan baik dan bisa kami mengerti, serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam pendalaman Alkitab, dan ini merupakan pendalaman Alkitab yang terakhir di dalam tahun ini. Dalam kitab Yesaya 26 ayat 20 sampai 21 dengan tema Tuhan bangkit menghakimi bumi. Kedua ayat ini tidak dianggap sebagai bagian dari nyanyian yang mengisi semua bagian lainnya dari pasal ini, melainkan mengawali suatu pokok baru dan lebih sebagai pengantar bagi pasal berikutnya daripada sebagai penutup dari pasal ini. Sementara dalam nyanyian sebelumnya umat Allah berbicara kepada Dia dan mengeluhkan penderitaan-penderitaan mereka. Di sini Dia memberikan jawaban terhadap keluhan-keluhan mereka yang di dalamnya. Dia memberikan jalan keluar terhadap umatnya yang mengeluh karena penderitaan-penderitaan mereka. Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Bagaimana jawabannya? Itu terdapat di dalam Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Saya akan bacakan buat kita. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Sembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, dan tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Amin. Ayat 20 dikatakan Ia mengajak untuk masuk kamar mereka. Biarlah badai yang menyerakkan orang lain justru membawa kamu lebih dekat bersama-sama. Biarlah penderitaan yang kita alami itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pujian kita kepada Tuhan. Dikatakan lagi, jangan berbaur dengan anak-anak Babel, keluarlah dan pisahkanlah dirimu. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 17, Wahyu 18 ayat 4. Marilah masuk ke kamar perlindungan, supaya kamu dapat aman di masa-masa terburuk. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Ingat seperti Nuh masuk ke dalam bahtera. Setelah itu dia menutup pintu
Kleopatra itu sesudah ia masuk. Ketika bahaya mengancam, ketika air bah itu tiba, Nabi Nuh dan seluruh keluarganya terselamatkan. Begitu juga baiklah kita mau undur, kita mau bersembunyi seperti Nuh bersembunyi di dalam bahtera Allah. Seperti juga Elia di tepi sungai Kerit, di tengah penghukuman Tuhan atas Israel, Tuhan memberi pemeliharaannya kepada Elia di tepi sungai Kerit. Dia memberikan makan melalui burung gagak. Artinya biarlah kita mau undur dari dan keluar, memisahkan diri dari orang-orang atau orang-orang duniawi. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berbaur dengan mereka. Artinya bukan tidak berbaur secara fisik, tetapi secara perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dikatakan kita mau masuk ke dalam kamar, masuk di dalam kamar, pisahkan dengan orang-orang duniawi. Untuk masuk ke dalam mereka, dalam Matius 6 ayat 6, menyendirilah dengan Allah, masuklah ke dalam kamarmu, selidikilah dirimu, dan bercakap-cakaplah dengan hatimu. Orang-orang Yahudi biasanya berdoa di tengah orang banyak, baik ketika di bait Allah maupun di sinagoga-sinagoga. Doa yang dipanjatkannya itu sambil berdiri dengan tangan terbuka ke arah langit, berlutut atau menelungkup di tanah. Yesus tidak sependapat jika doa dilakukan hanya agar dilihat oleh orang lain. Yesus sendiri menunjukkan bahwa Yesus berdoa baik secara pribadi dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Biarlah kita mengadakan waktu atau disiplin di dalam jam-jam doa kita. Kita mau mengadakan saat teduh. Kita mau berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Seperti Yesus yang berdoa seorang diri. Maupun di depan umum, Matius 14 ayat 18 sampai 19. Jadi yang penting di sini adalah motif doa. Bukan doa pribadi atau doa di depan umum, melainkan antara doa hati dan doa mencari Tuhan melalui hati kita, dari hati ke hati. Bukan doa yang munafik. Pada saat diminta doa di depan umum, kita fokus kepada Allah. Menyendirilah dengan Allah, masuklah di dalam kamarmu, selidikilah dirimu, dan bercakap-cakaplah dengan hatimu sendiri. Inilah yang dinamakan dengan berdoa. Di dalam doa-doa kita, kita patut merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya Ia menyembunyikan kita. Orang-orang Israel harus tetap berada di dalam rumah ketika malaikat pembinasa datang membunuh anak-anak sulung Mesir. Sebab kalau tidak, darah pada tiang-tiang pintu tidak akan membuat mereka aman. Demikian pula yang harus dilakukan oleh Rahab dan keluarganya ketika Yeriko diruntuhkan.
orang-orang yang paling aman adalah yang paling tidak terlihat. Bukankah bahaya atau bencana seringkali kita temui banyak di luar rumah? Ya, walaupun di rumah pun masih ada. Tapi kebanyakan bahaya-bahaya dan bencana itu ada di luar rumah. Karena itu, biarlah kita mau hidup di dalam rumah Tuhan, berdoa, mengadakan persekutuan dengan Tuhan, menyendiri dengan Tuhan di dalam kamar-kamar kita. Nah, para penjahat yang dinyatakan bersalah dengan bukti jelas yang diketahui semua orang, bumi dikatakan tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Darah orang yang tidak bersalah, darah orang-orang kudus, dan darah para martir yang telah ditumpahkan di atas bumi itu seperti air, banyak sekali dan telah meresap ke dalamnya, disembunyikan dan ditutupi olehnya. Itu akan dibukakan dan akan diperhitungkan, sebab Allah akan mencari tahu tentang hal itu dan akan membawa orang-orang yang menumpahkan darah untuk meminumnya. Sebab orang-orang kudus itu berharga bagi Allah. Pembunuh-pembunuh, kefasikan yang tersembunyi akan disingkapkan. Cepat atau lambat, semua itu akan dibuktikan. Dan orang-orang yang dibunuh, yang sudah lama ditutupi bumi, itu tidak akan ditutupinya lagi. Karena mereka akan dikeluarkan sebagai bukti melawan para pembunuh. Kejadian 4 ayat 10 sampai 11 dikatakan suara darah Habel berteriak dari dalam tanah. Ini adalah pembunuhan pertama, mengambil nyawa dan menumpahkan darah manusia. Darah melambangkan nyawa. Di dalam Imamat 17 ayat 10 sampai 14. Dosa-dosa yang tampaknya tadi terkubur, dosa yang tampaknya terlupakan, dosa yang tidak dilihat oleh manusia, ini akan diingatkan, akan disebut lagi, akan dilihat dengan terang benderang ketika datang hari perhitungan itu. Akan disingkapkan lagi. Ayub 20 ayat 27. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Oleh sebab itu, hendaklah umat Allah, hendaklah kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau bersabar, sebab kita akan melihat penghakiman Allah ada. Dia berdiri di depan pintu untuk menghakimi setiap kita. Biarlah kita mau sabar dan terus menanti-nantikan dia. Ayat 21, sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Allah akan meyakinkan mereka bahwa Dia akan membuat perhitungan. Dia akan menyingkapkan kejahatan-kejahatan yang sudah manusia lakukan terhadap umat Allah, terhadap
orang-orang yang percaya kepada Allah dengan pedang, entah pedang perang atau pedang penganiayaan. Yang pasti Tuhan akan menghukum mereka atas darah yang telah mereka tumpahkan. Di dalam penghakiman, kejahatan mereka tidak akan bebas. Kejahatan mereka tidak akan terlupakan, tidak akan hilang dari hukuman. Selain hukuman kekal yang akan dialami oleh orang fasik di dunia lain nanti, seringkali ada hukuman yang luar biasa, berupa kekejaman, berupa penindasan, berupa penganiayaan di dunia ini. Sungguh, ini waktu-waktu yang sangat mengerikan. Ada pembalasan bagi orang-orang jahat, orang-orang fasik. Karena Allah akan keluar dari tempatnya. Tuhan akan datang untuk menghukum. Ia akan menunjukkan dirinya secara luar biasa. Dia akan datang dari surga, yaitu dari cakrawala kekuasaannya, dari tempat kudusnya, yaitu tempat kediamannya. Anugerahnya akan melimpah atas umat-umatnya. Karena ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus, dan sekarang ia melakukan sesuatu yang besar, buah dari putusan-putusannya yang bijak, dari putusannya yang adil dan rahasia. Para penjahat yang dinyatakan bersalah dengan bukti jelas yang diketahui semua orang. Bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Darah yang tak bersalah, darah orang-orang kudus, darah para martir yang sudah mati karena Kristus, yang telah tertumpahkan di atas bumi tadi, itu akan dibukakan dan akan diperhitungkan lagi. Sekali lagi, manusia umat Tuhan berharga bagi Tuhan. Biarlah kita mau berhati-hati akan hal ini. Biarlah kita sebagai umat Allah mau bersabar di dalam situasi, di dalam apapun yang saat ini terjadi. Mungkin saat-saat ini kita mulai dalam keadaan yang sulit, baik karena tekanan-tekanan dari luar maupun tekanan secara ekonomi, secara kesehatan. Tapi dikatakan biarlah kita mau bersabar. Kita bersabar menanti-nantikan Tuhan. Mungkin kita berpikir, mengapa? Atau kita merasa tertindas, kita merasa tersakiti, kita merasa teraniaya saat-saat ini. Mengapa? Seolah-olah Tuhan tidak adil. Seolah-olah Tuhan tidak menghukum orang-orang yang jahat makin bertambah jahat. Mereka hidupnya makin kaya, hidupnya makin senang. Tetaplah kita mau bersabar. Karena semua itu ada waktunya. Ada waktunya Tuhan akan bertindak dengan adil dan benar. Karena Tuhan akan membela umat-Nya. Tuhan akan membela kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia menjadi benteng yang teguh buat kita. Umat-Nya pasti akan dibela. Kita akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan akan bangkit menghakimi bumi. Dan saat itulah saat yang sangat mengerikan. Memang semua kabar-kabar buruk itu menakutkan. Memang masuk di akal kalau kita sebagai manusia, kita merasa takut dan gentar.
Siapa yang tidak takut kalau ada peperangan? Siapa yang tidak takut kalau bencana terjadi? Siapa yang tidak takut kalau ada hal-hal yang baru, virus-virus yang baru, penyakit yang baru, seperti kita ketahui tiba-tiba ada COVID-19 itu mulai bermunculan. Tapi ingatlah, Tuhan akan menjagai kita. Tuhan akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Tuhan akan menghukum bumi. Malaikat menyasa akan datang. Karena itu, masuklah, berada di kamar-kamar ibadah. Tetaplah berdoa. Hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Pisahkan dirimu, jangan terbawa arus. Karena orang yang jahat, orang fasik, orang yang menindas cepat atau lambat akan mendapatkan hukumannya. Tuhan akan melindungi umatnya yang berharga, seperti biji matanya. Mungkin kita sekali lagi bertanya, kapan hal itu terjadi? Sabarlah, nantikanlah Tuhan pada waktunya. Karena itu biarlah kita mau tetap setia di dalam beribadah, masuk dalam kamar ibadah. Biarlah kita mau hidup sekali lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masuk dalam kamar ibadah, berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, dan rendahkan dirimu di hadapan hadiratnya. Yakinlah bahwa masalah penderitaan ini akan selesai dalam waktunya. Akan ada penghakiman dan hukuman bagi orang-orang jahat. Karena tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Biarlah kita sebagai anak Tuhan saat ini, sekali lagi kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau terus bersabar menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kembali firman-Mu mengingatkan kami melalui pembahasan akhir dari pembahasan kitab Yesaya ini Tuhan. Mengingatkan kami sebagai umat-Mu yang mungkin saat ini kami mengalami kesulitan, kami mengalami penderitaan, kami mengalami penganiayaan, mungkin kami tersakiti, tapi Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami, supaya kami boleh masuk ke dalam rumah ibadah. Kami mau masuk di dalam kamar untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Biarlah kami terus menjalin persekutuan dengan Engkau, karena kami tahu, jikalau kami bersembunyi di dalam Engkau, kami akan merasa aman, kami akan merasa nyaman, dan karena Engkaulah yang melindungi kami, karena Engkaulah benteng yang teguh buat kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat janji-janji firman-Mu, karena itu kuatkanlah kami, bantulah kami Roh Kudus, untuk kami boleh melakukan kehendak Bapa ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.